Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Februari 2024, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai sebagai pemimpin. Pada kegiatan ini, saya akan mewawancarai dua pemimpin kepala sekolah. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Sindang Agung. Selamat menyaksikan. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan pada saya untuk membuat tugas calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual, Pak, Ya. mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini Bapak adalah pemimpin dari SMP ini. Sebelum ke wawancara, Bapak bolehkah diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan permintaan dari pewawancara, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama Asep Supriyatna, jabatan sebagai Kepala SMP Negeri 2 Sindang Agung, dan saya menjabat di SMP Negeri 2 Sindang Agung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Selanjutnya dipersilakan ke Ibu Titin untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan tugas. Baik Bapak, terima kasih. Dalam tugas ini Pak, karena kan mengenai keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Nah di sini Bapak pernah tidak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi dilema etika itu adalah kasus di mana ada dua nilai kebajikan yang bertentangan. Kalau misalnya bujukan moral, yang satunya adalah nilai kebajikan, namun yang satunya bukan nilai kebajikan. Ya, pertama yang berhubungan dengan dilema etika, bahwa saya sebagai pimpinan tentunya dalam melaksanakan tugas itu didasari kepada aturan. Jadi pokok yang dipegang itu adalah satu aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, pedomannya itu adalah hasil kesepakatan dan musyawarah teman-teman di sekolah, gitu. Yang ketiganya adalah arah yang berhubungan dengan visi dan misi sekolah. Dari tiga pedoman itu, maka saya melaksanakan kebijakan di sekolah itu ya sesuai dengan aturan itu. Nah, sehubungan dengan dilema etika, ya tentunya saya menekankan kepada seluruh guru bahwa kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan lainnya, begitu. Sehingga apapun alasannya, apapun kendalanya, pokoknya kepentingan kedinasan harus dinomorsatukan.
Contoh di MTK misalnya, seorang ibu guru di rumah punya kepentingan untuk mengurus anaknya, tetapi di sekolah dituntut harus melaksanakan tugas dan hadir tepat waktu mulai jam 7. Ngurus keluarga baik, ya, menjalankan tugas di sekolah baik, tetapi berpedoman kepada mengutamakan kepentingan kedinasan, bahwa maka apapun yang terjadi, ibu guru itu harus hadir tepat waktu jam 7 di sekolah. Karena apa? Menunaikan tugas. Nah itu, jadi itu namanya dilema etika. Kalau yang berhubungan dengan bujukan moral, ya tentunya ini ya jelas kita harus mengutamakan kebaikan. Ya karena apa? Dalam perjalanan dinas itu banyak hal-hal yang yang dianggap menyimpang, begitu menyimpang. Misalnya, Pak, bagaimana kalau mau undangan KBM-nya sampai dengan jam 11 saja, gitu. Itu, tapi tetap tidak bisa, tidak tahu-tahu. Atau mungkin Pak, karena saya ada kebutuhan ini, saya minta izin 3 hari untuk ini, ya tidak bisa. Jadi tetap ya dalam rujukan moral itu mengutamakan ya kepentingan kedinasan sesuai dengan hasil musyawarah, kesepakatan, aturan pemerintah dan lain-lain. Begitu. Selama ini kan yang dilaksanakan seperti itu kan oleh saya kepada Bapak Ibu guru di sekolah, begitu aja. Nah, berarti Bapak itu mengidentifikasi kasus itu berdasarkan dari kepentingan kedinasan dan kepentingan umum, ya, Pak? Betul. Iya, peraturan yang berlaku. Nah, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu bila ada kasus-kasus ya di mana kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung kebenaran atau nilai kebajikan, apa yang Bapak jalankan ya? Jadi kita lihat dulu duduk perkara permasalahannya. Ya, kalau ini adalah perkara masalah kedinasan yang mendesak, ya berarti selama di dalam lingkungan sekolah, yaitu berarti kepentingan kedinasan yang diutamakan. Tetapi kita juga jangan mengabaikan kepentingan umum, ya misalnya dalam hal kekeluargaan, dalam hal mungkin antara ujian dan hukuman. Jadi ada keseimbangan. Kapan saya harus memberikan punishment, kapan saya harus memberikan pujian kepada seseorang, ya berdasarkan kinerjanya. Makanya seorang pemimpin tidak boleh menerima bulat-bulat laporan dari satu pihak, tetapi harus berdasarkan kenyataan sendiri. Ya, nyatanya seperti saya kan dari awal jam 7 sampai dengan nanti berakhir sampai dengan jam 2 saya stand dari sekolah supaya Pak tahu semua kejadian-kejadian, siapa guru yang rajin, siapa guru yang terlambat, siapa guru yang melaksanakan tugas dengan baik, siapa guru yang asal-asalan dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, selama Bapak mengambil keputusan, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan? Oh ada, ya jelas ada. Ya. Jadi yang pertama itu ya peraturan dari pemerintah. Ya. Yang kedua pertimbangan kearifan lokal, kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Yang ketiga adalah kesesuaian kemampuan pada umumnya, kompetensi pada umumnya bagi Bapak Ibu guru. Nah itu 3 pertimbangan itu. Jadi peraturan, misalnya ya pemerintah mengharuskan adanya program gerbang berkah, gitu ya, gerakan membangun kebersamaan yang Islami di sekolah, gitu ya. Nah kita lihat kearifan lokalnya, ya kearifan lokalnya. Siapa guru-guru yang dianggap mampu untuk membimbing? Nah, ya. Saya di sekolah harus bekerja sama dengan pihak lain mana saja, misalnya dengan pihak pesantren, dengan pihak desa, dengan pihak SD yang dekat, gitu, dengan tokoh masyarakat. Gitu. Lalu
lihat kemampuan gurunya, siapa guru yang bisa membimbing, mendampingi, ya kemudian juga diajak kerjasama untuk melaksanakan program itu. Di antaranya begitu. Misalnya ada lagi program bubos, gitu ya, bubos, nah itu sama, gitu ya, bubos ya dilaksanakan di sekolah, gitu ya. Nah kemudian kearifan lokalnya gimana nih? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan anak-anak siswa-siswi di SMP 29 itu bagaimana? Nah berarti kalau dalam membuat bingkisan atau apa disesuaikan dengan kebutuhan. Siapa yang membimbingnya? Ya tunjuk, ya guru-guru yang dianggap mampu. Nah, itu begitu. Jadi 3 hal itu ya. Peraturan pemerintah, 2 kearifan lokal, yang ketiga adalah kompetensi daripada Bapak Ibu. Sebab kalau kita sebaik apapun peraturan kita, kalau kita bertentangan dengan kearifan lokal, nantinya akan terjadi bentrokan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Begitu. Nah Pak, selama ini ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi? Oh iya, yang efektif tentunya begitu ya. Ketika kita menerima laporan ada suatu kasus yang dianggap melanggar tata tertib sekolah, tentunya tidak mengambil tindakan sendiri. Kita yang pertama itu adalah mengecek kebenaran dari laporan itu, ya. Yang kedua kemudian mengajak kerjasama kepada pembina OSIS sebagai penanggung jawab dalam pembinaan kesiswaan. Yang ketiga mengajak kerjasama juga dengan wali kelas sebagai perwakilan orang tua sekolah. Lalu nanti konfirmasi dengan orang tua. Nah, diajak duduk bareng, ya. Permasalahannya itu apakah termasuk kategori ringan, kategori sedang, atau kategori berat. Ketika kategori sedang cukup dengan peringatan. Tetapi kalau sudah termasuk kategori berat, maka sudah dibuat dalam bentuk peringatan tertulis, yang dimana anak itu harus menandatangani di atas materai sebagai bentuk peringatan pertama. Jika berulang-ulang nanti ditingkat ya dengan kesepakatan bersama antara kepala sekolah, pembina OSIS, lalu kemudian BV, kemudian juga orang tua murid, itu bersama. Baik, Bapak tadi kan ada yang pengambilan efektif ya Pak. Nah selama ini ketika Bapak mengambil keputusan terhadap misalnya ada kasus yang terjadi di sekolah ini, ada tidak Pak tantangan-tantangan? Oh, tantangan-tantangan. Ya, dalam menghadapi kasus tersebut. Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada. Yang pertama ya tantangannya biasanya itu datang dari orang tua yang merasa anaknya tidak bersalah, gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang tantangannya adalah dari orang luar yang ikut campur terhadap urusan sekolah. Tetapi kalau sekolah sudah punya bekal bahwa duduk perkara masalahnya itu berdasarkan kajian sudah yakin begini, begitu ya. Terus kasus ini dikategorikan termasuk ke dalam kategori yang berat misalnya atau apa, ya kami tetap bertahan. Jika memang mendesak dan sampai dengan keancaman, ya kami bermitra dengan pihak desa, pihak kepolisian, pihak Koramil dan lain-lain begitu. Ya jadi semua putusan itu aman. Nah, Bapak ketika ada kasus datang ke Bapak, manakala kasus itu biasanya Bapak itu menyelesaikannya langsung di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Iya, kalau setiap ada laporan kasus itu tidak spontanitas, jangan sekali spontanitas. Karena apa? Kalau spontanitas itu berarti kan kita menangani hal secara dangkal, tetapi harus dikaji dulu kasus ini kebenarannya. Mungkin saja ada fitnah dari orang lain, mungkin juga hoax, mungkin juga ya ini hanyalah iseng-isengan begitu kan ya. Zaman medsos kan
itu yang mungkin berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Dicari dulu kebenaran dengan cara datang ke TKP, lalu ada saksi-saksinya dan lain-lain ya. Kalau sudah betul ada dokumennya, ada saksinya dan lain-lain, nah itu jadi pegangan kita. Jadi jangan sekali-kali kita menerima laporan itu ditelan bulat-bulat lalu komentar, jangan ya gitu. Karena banyak kemungkinan kebenarannya, hoaxnya atau apanya atau fitnahnya atau apa begitu. Dengan cara begitu ya, datang ke tempat TKP, dicari saksinya, ada dokumentasinya, ada bekas kejadian dan lain-lain. Nah itu baru kita yakin. Nah jadi kita membahas permasalahan itu tuntas sesuai dengan kejadian yang sebenarnya begitu. Nah Bapak, ketika ada kasus, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini? Banyak ya. Saya tidak pernah kalau dalam menyelesaikan kasus melangkah sendiri, tidak pernah. Seperti tadi ya, kalau intern di sekolah saya selalu bekerja sama dengan pembina OSIS, dengan guru BP dan wali kelas. Karena tiga pihak itu dianggap punya kepentingan dan lebih tahu tentang keadaan anak. Ya, wali kelas sebagai orang tua, perwakilan orang tua di sekolah tahu rajinnya, kemampuannya, figur anak dan lain-lain. Pembina OSIS tahu tentang kecakapan anak mungkin di dalam organisasi. Kemudian pihak BP tahu ya catatan-catatan kasus yang pernah dibuatnya. Begitu. Nah, dengan pihak luar mungkin dengan tokoh masyarakat, dengan desa. Ya, kalau masuk jalur hukum ya berarti bermitra dengan kepolisian. Jadi begitu jalurnya. Iya. Bapak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Yang pertama itu ya, pelajaran itu adalah seorang pemimpin itu adalah satu dari kedewasaan. Dari kedewasaan artinya bahwa segala sesuatu masalah positif atau negatif dihadapi dengan kematangan jiwa. Artinya jangan dengan nada emosional, dengan nada curiga, dengan nada menyalahkan orang lain. Begitu. Itu tuh saya. Ya kalau saya begitu. Yang kedua, sekalipun orang itu salah, saya tidak pernah memvonis orang itu salah lalu diumumkan di depan umum. Artinya mempermalukan orang di depan umum. Bagi saya itu pantang. Jadi tetap walaupun dia salah, ya harga dirinya tetap saya jaga gitu. Yaitu saya dari pengalaman. Kemudian dua ya dari wawasan juga. Ya tiga dari kepribadian, dari keimanan dan ketakwaan seseorang gitu ya. Kemudian juga hal lainnya adalah dari faktor kemanusiaan. Ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu masalah bisa diselesaikan, tetapi hak asasi orang tersebut tetap terjaga, kemudian juga harga dirinya juga tetap dihargai. Begitu. Jadi semuanya beres. Budi ini dia sendiri kan, saya di sini kepada teman-teman yang sering terlambat, jarang aja. Pernah saya mengumumkan di mana enggak? Itu apa? Dalam rangka melindungi harga dirinya. Karena walaupun dia salah, kalau diumumkan di depan umum mungkin dia merasa tidak enak. Nah itulah ya. Kalau pola pengambilan keputusan saya itu seperti itu. Nah Pak, Bapak kan sebagai pemimpin kepala sekolah ya Pak, atau pemimpin dalam sebuah apapun, ada tidak yang ingin Bapak sampaikan kepada misalnya calon-calon pemimpin yang lain atau misalnya kepada saya, gitu. Saya sekarang sedang belajar ya Pak. Nah, bagaimana sih dalam mengambil keputusan itu? Jadi untuk saya atau orang-orang yang melihat dari pengalaman Bapak? Calon pemimpin itu adalah pertama ya harus mempunyai wawasan yang luas. Ya. Dua,
selalu jalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperkuat posisi kita. Jadi yang ketiga, jaga emosional, ya emosional. Apapun kasusnya, sampai dengan misalnya kasus itu sampai dengan seperti menghinakan terhadap seorang pimpinan, kita harus harus dihadapi dengan pikiran yang tenang, gitu ya gitu. Jadi jalin komunikasi, wawasan kita yang luas ya, kemudian kita emosional yang matang ya begitu ya. Nah dengan hal-hal itu semua bisa terselesaikan dengan apa? Begitu. Saya selama ini memimpin sebenarnya aku tidak pernah saya teriak-teriak, mana insyaallah ini enggak pernah. Ya, dengan dihadapi dengan tenang ya gitu. Ya kita maklumi orang itu tidak selamanya benar, orang itu tidak selamanya salah. Ya kalau yang salah kita lurus, yang benar ya kita bimbing terus ya. Jadi pemimpin itu seperti itu. Berarti harus tenang ya Pak. Iya. Dan kaji ulang kemudian berkolaborasi juga dengan. Iya betul iya. Selalu apapun hadapi dengan tenang, jangan emosi gitu ya gitu. Emosi itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi jadi menambah masalah. Setelah alhamdulillah Bapak telah selesai wawancara hari ini. Iya. Ada mungkin yang ingin Bapak sampaikan sepatah dua patah kata. Boleh. Terima kasih kepada Bu Titin sebagai generasi muda penerus dan calon pemimpin. Tentunya Bu Titin harus lebih banyak belajar dengan menggali pengetahuan yang lebih luas, karena dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas itu adalah akan menjadi bekal bagi kita untuk memimpin. Sebab apa? Kalau pemimpin itu ketika punya anak buah dengan berbagai macam karakter, ya rajinnya, mungkin pintarnya, mungkin juga dari kreativitasnya, dari inisiatifnya, dari semangatnya dan lain-lain. Jadi kalau saya ada 35 personil di SMP 2 Singagung, berarti ada 35 karakter yang harus saya layani semua. Nah, jadi wawasan. Yang kedua pengalaman bisa yang dialami sendiri atau juga dengan cara Bu Titin lebih banyak komunikasi dengan orang lain. Ini orang ini pengalaman ngobrol apa-apa gitu. Nah yang ketiga itu emosional. Seberat apapun di rumah misalnya anak rewel atau apa dibawa ke sekolah jahat, itu pemimpin nggak boleh, tidak boleh ya. Urusan di sekolah kita harus tenang, apapun jangan suka menyangkut pautkan dengan tiga hal itu. Kalau Titin pegang, insya Allah Pak Titin akan menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Kemudian dalam pelaksananya selalu berpedoman pada ajas demokrasi, jangan merasa ego, menang sendiri, hebat sendiri, tidak ya, selalu bermusyawarah dengan yang lain. Alhamdulillah Bapak, ini wawancara kali ini memberikan saya wawasan yang banyak ya Pak pada saya. Terima kasih atas waktunya dan juga semoga nanti kedepannya saya ataupun yang lain bisa menjadi pemimpin yang baik dan pemimpin yang berbijaksana ya Pak. Kami doakan Bu Titin dengan perjuangannya ya, dengan kerja kerasnya, insya Allah akan menjadi seorang pemimpin yang sukses pada masanya ya. Baiklah, mungkin demikian ya Pak ya. Untuk sesi hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, 15 Februari 2024, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMPN 2 Kalimantan. Selamat menyaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurjana. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini, dalam kegiatan demonstrasi kontekstual, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Maka dari itu, di sini sudah hadir. Selamat siang, Bapak. Siang. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak dalam demonstrasi kontekstual ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, ada kalanya kita berkenalan dulu ya Pak ya. Semoga Bapak berkenan untuk mengenalkan Bapak terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tony Kurniawan MPD. Saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kalimanggis. Itu mungkin ya perkenalannya. Iya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kepala SMPN 2 Kalimanggis, yaitu Bapak Tony Kurniawan MPD. Dalam kegiatan ini saya akan mewawancarai beliau tentang keputusan pengambilan keputusan bernilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kita akan mulai ya Pak ya. Silakan. Ya. Baik, yang pertama, selama Bapak menjadi seorang pemimpin, apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dilema etika itu adalah kasus-kasus di mana ada benturan antara dua nilai yang benar. Sedangkan bujukan moral itu adalah kasus-kasus di mana yang satunya benar, yang satunya tidak benar, seperti itu. Mungkin Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasusnya? Ya, untuk di sekolah di sini, apalagi sekarang sudah menjadi keharusan bahwa pimpinan itu dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai kejadian-kejadian atau program-program yang harus dilaksanakan, memang harus lebih menitik beratkan pada bagaimana pengambilan keputusan itu harus tepat dan mengidentifikasi kasus khusus dilema etika dan rujukan moral itu pasti ada, dan saya sudah beberapa kali mengidentifikasi itu ada. Yang dilema itu etika itu kan antara benar dengan benar, yang rujukan moral itu benar dan salah. Sebenarnya kalau untuk rujukan moral itu bagi saya pribadi sebagai seorang pemimpin atau pimpinan di sekolah ini tidak begitu berat ketika kasusnya rujukan moral, karena pilihannya gampang, kita tinggal memilih pilihan yang benar, itu yang salah kita tidak gunakan, jadi keputusannya gampang. Nah, tapi ketika kita menghadapi permasalahan yang dilema etika, yang benar dan benar atau benar karisman, itu yang membutuhkan pemikiran yang lebih matang, perlu ketenangan juga, perlu melibatkan berbagai pihak juga. Tidak bisa kita mengambil keputusan yang apakah bisa dikatakan keputusannya itu tidak mementingkan kepentingan umum atau keputusan tersebut melanggar norma-norma kebajikan. Jadi yaitu ada, jadi diidentifikasi ada, bagaimana kita sebagai pimpinan itu harus membedakan mana yang dilema etika, mana yang bukan moral. Kemudian ketika permasalahan yang harus dilema etika, ya harus pemikiran yang lebih matang. Karena kalau rujukan moral itu kan lebih mudah kita memilih antara benar dan salah. Mungkin itu Bu. Iya, Bapak. Baik, berarti Bapak mengidentifikasikannya dengan bersikap tenang terlebih dahulu ya Pak. Kemudian pemikirannya harus matang, mau dilema etika ataupun mau rujukan moral. Betul. Karena kasus-kasusnya seperti itu biasanya terjadi di sekolah. Pasti ada Bu, di setiap sekolah pasti ada yang dilema etika atau rujukan moral, itu pasti ada. Terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dilema etika? Nah, kalau yang dilema etika antara benar dengan benar, yang paling saya utamakan keputusan itu yang pertama, bagaimana keputusan itu harus menguntungkan kepentingan bersama. Artinya bagaimana keputusan itu
bersifat positif, khususnya bagi warga sekolah, misal bagi guru, tata usaha, utamanya itu untuk peserta didik. Jangan sampai keputusan itu justru negatif, bisa berdampak negatif pada peserta didik. Kemudian yang kedua, titik penekanannya itu ketika pengambilan keputusan harus tidak bertolak belakang dengan norma-norma atau kebijakan yang berlaku, terutama norma-norma atau kebijakan yang universal. Itu juga jadi penekanan saya pribadi sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga, ketika pengambilan keputusan dilema etika itu, ya pimpinan harus siap mempertanggungjawabkan apa keputusan yang telah diambil. Jadi intinya keputusan itu harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Berarti selama ini Bapak itu mengambil keputusannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Harus karena kita terbiasa dengan laporan, dengan sosialisasi dan sebagainya. Dan itu harus segala keputusan, program dan sebagainya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tadi kan Bapak menjalankannya ya. Kalau misalnya sekarang, ada nggak sih Pak prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini prosedurnya? Nah, ketika saya pribadi menghadapi dilema etika, langkah pertama itu saya identifikasi dulu permasalahannya itu seperti apa. Ya, yang bertentangannya itu, yang benar dengan benarnya itu apa. Jadi saya identifikasi dulu nilai-nilai yang bertentangannya itu seperti. Kemudian yang kedua, biasanya kalau perkaranya ini di sekolah, saya berkoordinasi biasanya dengan para wakasek, ya, atau bisa juga melibatkan kalau dengan siswa, ada perwakilan siswa, bisa dengan wali kelas, atau bisa juga dengan guru BK. Kemudian setelah ngobrol koordinasi sambil mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti, minta masukan juga kepada mereka. Kemudian saya akan mencoba menguji keputusan itu yang akan diambil. Pernah juga saya praktekkan atau saya mengalami, saya bikin keputusan itu tidak hanya satu, bikin plan A, plan B, plan C. Jika keputusannya A, dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Jika keputusannya B, dampak positifnya juga apa, dampak negatifnya juga apa. Begitu, ada plan A, plan B, plan C. Kemudian selanjutnya, setelah dipertimbangkan matang-matang, baru diambil keputusan secara bersama, ya, dengan berbagai masukan, pertimbangan dari para wakasek, wali kelas dan sebagainya. Bila perlu meminta pertimbangan ke rekan-rekan kepala sekolah atau ke stakeholder yang lain. Terakhir, setiap keputusan itu harus dilakukan revisi. Ya, itu langkah-langkah yang saya lakukan selama menjadi pimpinan di sini, Bu. Bapak langkah-langkahnya sangat bijak ya. Kalau misalnya kita lihat dalam modul yang saya pelajari juga sebenarnya sudah sesuai dengan 9 langkah yang itu. Namun nanti saya akan lihat lagi. Nah, tadi sudah melakukan langkah-langkah atau prosedur ya Pak yang selama ini Bapak lakukan di sekolah ini. Ada nggak sih Pak hal-hal yang selama ini Bapak tuh anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang selama ini Bapak alami? Berarti kasus yang dilema itu kayak Iya. ya memang kalau dilema etika itu memang sedikit rumit, perlu pemikiran yang matang, tapi yang paling efektif yang saya rasakan ketika pengambilan keputusan tersebut, pertama kita harus memilih mana kebijakan-kebijakan atau norma-norma yang akan kita anut, yang akan kita pilih, karena semuanya benar gitu. Mau keadilan atau rasa kasihan dan sebagainya, kepentingan pribadi, kepentingan umum, sama-sama benar, tapi kita harus ambil gitu. Jadi nilai kebajikannya yang bisa utamakan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilema etika harus melibatkan stakeholder, pihak terkait. Tidak bisa kita hanya mengambil keputusan secara sepihak atau dari diri kepala sekolah sendiri, tidak bisa, karena ini dampaknya akan besar gitu. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan itu akan efektif jika berdasarkan data, fakta, dan bukti yang ada. Itu poin pentingnya. Berarti banyak ya pengambilan efektifnya ya Pak. Ya. Hal-hal apa
apa saja sih yang selama ini Bapak itu alami tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang maksudnya mungkin tantangan dalam pengambilan kasus-kasus. Ada nggak tantangan? Selama saya di sini memang baru-baru ini ada beberapa dilema etika yang saya rasa lumayan berat. Nah, tantangannya yang pertama, ketika pengambilan keputusan khususnya dilema etika, memang dibutuhkan ekosistem sekolah atau budaya sekolah itu yang kondusif, terutama budaya yang positif. Ketika ekosistemnya kondusif, budaya positif sekolahnya sudah bagus, apapun itu keputusan yang diambil terkait dilema etika itu akan enak nanti dijalankannya. Itu tantangan yang pertama. Jadi di sini ekosistem sekolah, budayanya belum 100% kondusif. Yang kedua, tantangannya kedua, ketika pengambilan keputusan itu kan ada pihak mungkin yang tadinya A, karena keputusannya B, otomatis pihak A itu harus mengikuti keputusan yang B. Nah, tantangan yang kita hadapi biasanya ada beberapa guru atau warga sekolah yang tidak bisa berkomitmen terhadap keputusan yang telah diambil bersama. Itu harusnya komitmen ketika keputusan yang diambil keputusan A, ya otomatis semua warga sekolah harus mengikutinya. Jadi tantangannya itu masih, komitmennya itu belum maksimal. Yang ketiga, tantangan yang ketiga yang saya alami selama ini memang pola pikir, mindset warga sekolah itu belum sama terkait dengan dilema etika. Kadang mindset warga sekolah masih lebih ke ego dirinya masing-masing. Itu seharusnya ketika menghadapi permasalahan dilema etika, keputusannya sudah diambil, ya egonya itu jangan ego, dominannya jangan ego pribadi, tapi harus demi kepentingan bersama. Begitu Bu. Tantangannya cukup ini Lumayan. kompleks. Baik, nah dari tantangan itu Bapak pernah tidak memiliki jadwal atau secara Rutin. memiliki jadwal atau prosedur dalam menjalankan keputusan ini gitu. Nah, punya jadwal Bapak? Kalau jadwal yang tetap konstan, kontinu terus tidak. Tapi biasanya ketika contoh setiap hari Senin ada meeting, biasanya saya pribadi meminta kepada rekan-rekan guru barangkali ada permasalahan silakan katanya gitu. Jadi sifatnya itu kalau khusus untuk permasalahan dilema etika ini tidak ada jadwal tetap, jadi insidental saja ya, tergantung ada permasalahan atau tidak. Tapi secara rutin setiap hari Senin di briefing itu saya pribadi menyampaikan barangkali ada permasalahan yang harus kita bahas bersama, silakan. Itu. Baik. Atau juga saya memanggil para wakase ke sini, tapi itu juga tidak tertentu, tidak tetap, gitu, insidental. Nah, Bapak selama mengambil keputusan kan ada tantangan, kemudian ada juga dilemanya. Selama ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak menyelesaikan keputusan ini? Itu ada Bu. Yang paling membantu atau mempermudah saya, pertama rekan-rekan di sesama kepala sekolah. Kami kan intens ya Bu, kadang setiap minggu atau tiap bulan itu bertemu, ada komunitas kepala sekolah baik di tingkat gugus atau tingkat kabupaten. Nah itu kita sama-sama curhat, koordinasi, sama-sama meminta masukan, memberi masukan khususnya terkait dilema etika. Kemudian yang kedua, kami juga dituntut untuk sharing atau laporan kepada pimpinan kami di dinas pendidikan. Itu juga membantu ketika kami sharing tentang permasalahan dan sebagainya ke dinas pendidikan, minta bantuan pasti itu dibantu. Kemudian juga pihak-pihak yang sering membantu, komite sekolah juga bisa. Saya sering komunikasi dengan komite sekolah terkait permasalahan A, B, C dan sebagainya. Komite sekolah juga membantu memberikan masukan. Tokoh masyarakat juga bisa Bu, karena di lingkungan sekolah ini kan
lingkungan yang pondok pesantren, religi bisa terjaga. Jadi ketika ada permasalahan, otomatis saya pribadi suka meminta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pimpinan pondok pesantren di sekitar sekolah. Ya terakhir ya pihak-pihak yang membantu saya Wakasek, guru dan TU, karena ketika pengambilan keputusan saya juga meminta masukan dari mereka, meminta pertimbangan dari mereka. Berarti banyak ya Kak orang-orang dan juga yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Nah dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak itu selama mengambil keputusan ini dari dilema TK? Pengalaman berharga nih yang saya rasakan ya, pembelajaran yang pertama ketika menghadapi dilema etika, memang kuncinya yang pertama kita harus berpikir tenang dulu, berpikir positif, jangan terlalu tergesa-gesa, apalagi ketika suasana hati atau sedang emosi lah, ini tidak akan benar lah. Jadi ketika pengambilan keputusan di rumah harus tenang dan harus berpikir matang. Ya. Yang kedua, pembelajaran yang sangat berharga itu yaitu koordinasi dengan berbagai pihak, Bu, dengan stakeholder terkait, Pak. Bisa dengan tokoh masyarakat, dengan dinas pendidikan, dengan sama redaksi Jawa, kepala sekolah, dengan guru, lokasi dan sebagainya. Terakhir, pembelajaran yang saya rasakan khususnya terkait dilema etika yaitu komitmen bersama. Apapun itu keputusan yang diambil, pembelajaran yang harusnya dimaknai bersama oleh seluruh warga sekolah yaitu komitmen. Tanpa komitmen bersama, keputusan apapun yang diambil tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Itu Bu pembelajaran bagi saya pribadi. Ya, ternyata banyak pembelajaran berharga ya selama menjadi pemimpin. Oke, alhamdulillah Bapak telah selesai kegiatan untuk hari ini dan ternyata banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.